Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyari Putra dari 23 DRK CC1 absen 13 yang akan mempresentasikan untuk pembuatan dari pengaplikasian Hekras. Jadi kita open Hekras yang terlebih dahulu, kita bisa atur unitnya, kita bisa pilih option, lalu kita default parameter. Salah, mohon maaf, kita ke option, kita ke unit system atau US customary atau SI, kita bisa pilih sistem international, yaitu kita menggunakan metrik. Lalu kita lanjut, kita ke new project, di mana kita akan membuat. Nah, ini kita pilih default project folder. Sebelumnya kita bisa pilih saluran tugas. Lalu kita oke. Lalu kita bisa pilih untuk geometric data. Lalu kita ke river ridge, kita bisa gambarkan untuk steady-nya, kita klik 2 kali, lalu kita bisa pilih ke sungai, lalu juga kita bisa klik kali. Kita oke. Ini namanya terserah ya. Untuk ini kan river itu adalah sungai utama, yang ridge itu adalah sungai anakan. Kita oke. Nah, ini steady-nya udah benar di sini. Lalu kita pilih ke cross section. Nah, di sini kita pilih option, kita add new cross section, kita pilih yang 1000, kita STA 1000, lalu kita pilih di Excel-nya ini sudah datanya sudah ada diberikan. Kita ke station-nya, kita kopikan ini ke station, lalu kita klik station-nya, lalu kita paste. Untuk elevasinya kita bisa klik di sini, kita copy. Nah, ini lalu kita LOB-nya pakai 1000. Terus ini adalah meaning, yaitu 0,013, 0,013 dan 0,013. Lalu leftbound-nya kita bisa pilih tengah-tengahnya ini. Sebenarnya kita bisa apply data. Nah, ini kita bisa klik di sini. Nah, ini kan kita masuk ke 48 ya. Kita masuk ke 45,2 sama 128,1. Nah, ini 45,2 sama 128,1. 128,1. Kita apply. Baik, kita bisa pilih option, kita ke add new cross section, kita pilih 01. Oke. Lalu kita bisa kembali ke Excel-nya tadi, kita kopikan station-nya, lalu ke elevation, nah ini, lalu LOB-nya pakai 0,1, 0,1. Lalu levelnya kita pakai yang di sini ya, seperti ini. Ini tuh level itu adalah memiliki kayak dalam talut ya. 47 tanggul yang tepi ke tepi, 47 sama 118,9. Lalu kita apply, habis itu kita ke ini. Nah, ini sudah menjadi sebuah hilir dan hulu. Lalu kita bisa pilih tools, kita ke XS interpolation with a ridge ya. Kita bisa pilih 1000 untuk upstreamnya, yang downstreamnya pakai 0,1. Kita bisa pilih untuk maximum distance dari between XS-nya, kita bisa pilih 100. Ini terserah permintaan ya, jadi kita bisa pilih 100, kita lalu interpolate XS, kita close seperti ini. Habis itu kita simpan, jangan lupa simpan geometric data kita, yaitu kita save geometry data ke default project manager, kita pilih geometry tugas, kita oke. Lalu kita close. Habis itu kita milih ke steady flow data,
kita pilih PF-nya. PF1 di sini udah diketahui untuk PF1 sama PF2. Atau apa namanya, profil ininya, yaitu kita PF1 nya pakai 34,63, lalu kita klik 2, di sini kita enter. PF2 nya yaitu adalah 87,96. Habis itu kita langsung ke reach boundary condition. Untuk upstreamnya kita pakai yang di soal, karena upstreamnya menggunakan critical depth. Lalu untuk downstreamnya kita pakai normal depth dengan penggunaan ini. Kita pakai control untuk melihat di expert DY-nya seperti ini. Habis itu kita kopikan ini. Kita oke. Kita normal depth, terus kita ini, terus kita paste, kita oke. Habis itu kita oke. Lalu untuk ininya steady flow-nya kita bisa klik simpen, save flow data, kita flow steady flow tugas, kita oke. Nah, ini terserah ya untuk nama-namanya. Habis itu kita close. Habis itu kita selanjutnya yaitu kita akan menganalisis flow datanya. Kita menggunakan subcritical, lalu kita footprint mappingnya kita nyalakan, lalu kita compute seperti ini. Nanti dia akan merunning untuk flow datanya. Lalu ini error executing store all map ini do not exist karena kita tidak memakai dari Hecrash map sendiri. Kita lalu close, lalu kita close juga. Terus, habis itu kita masuk ke unsteady. Ya, unsteady-nya kita pakai ini, kita klik dari sini, kita pakai flow headdrop. Nah, ini kita bisa masukkan nilai dari simulasinya ya. Ini kita karena sudah ada seperti ini, kita paste. Lalu untuk yang terakhir sendiri ini kita bisa klik 0, kita interpolate ya, karena kita tadi kan udah mendapatkan nilai dari sampai 19 ya. Jadi untuk yang terakhir-terakhirnya kita bisa interpolasi sendiri di aplikasinya. Lalu untuk kita fix start time-nya kita menggunakan, misalkan kita 2008 ya, kita bisa ke Alkitab. Lalu kita oke. Lalu untuk yang kedua yaitu kita menggunakan normal depth dengan kondisi seperti ini tadi, yaitu menggunakan pendekatan dari DX seperti ini. Kita bisa klik kontrol di sini ya, kita klik kontrol lalu kita klik di titik awal hingga titik akhir. Nah, ini kita bisa klik kopikan, kita paste, kita oke. Lalu kita file, kita depth-nya ya kita oke. Udah selesai, kita file. Terus habis itu kita klik save unsteady flow data, kita default project manager ya. Lalu kita unsteady flow tugas, kita oke. Lalu terus kita masukkan ke analisis flow study-nya. Kita pakai geometry processor, unsteady flow simulation. Habis itu post processor, terus flow mappingnya kita unchecklist. Lalu ini kita klik ya, starting date-nya kita misalkan tanggal 3, lalu execution-nya tanggal 6. Kita compute, langsung compute seperti ini. Lalu kita akan sudah mendapatkan hasil dari unsteady-nya. Terus kita selesai, close. Lalu kita untuk melihat ininya, kita bisa melihat view cross sectionnya di sini. Nah, ini adalah gambaran tentang aliran kita. Kita bisa play seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini gimana untuk kritis, lalu untuk dari water surface profile dan juga EG yaitu energi gradiennya. Tuh. Jadi untuk per
jam-jamnya kita bisa apply dari sini. Lalu untuk kita bisa melihat misalkan kita XYZ, nah ini kita bisa klik ini ya. Nah seperti ini kita bisa memutar-mutarkan simulasinya kita. Lalu kita bisa memunculkan seperti ini untuk jadi aliran flow kritis, groundwater, energi gradiennya. Lalu mungkin cukup dari saya karena ini sudah menganalisis untuk steady dan unsteady-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.